Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suci selaku dosen mata kuliah perawatan dewasa sistem respirasi, kardiovaskular, dan hematologi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Asuhan Keperawatan Heart Failure atau Gagal Jantung. Yang beranggotakan Rizka Amalia Nurjana, Risma Dwi Safitri, Rizky Nurfaizah, Rizky Rahmadiani, Rizky Ida Rahayu, Profiko Alfianita, dan Roro Atun. Langsung saja ke pembahasannya. Definisi heart failure atau gagal jantung. Gagal jantung atau heart failure adalah sindrom klinis abnormal yang melibatkan gangguan pemompaan atau pengisian jantung atau keduanya. Heart failure ditandai dengan disfungsi vertikal, toleransi latihan yang berkurang, kualitas hidup yang menurun, dan harapan hidup yang lebih pendek. Selanjutnya ada etiologi dan faktor resiko heart failure atau gagal jantung. Penyakit arteri koroner, CAD, dan hipertensi merupakan faktor resiko utama gagal jantung. Diabetes mellitus merupakan predisposisi seseorang untuk mengalami gagal jantung. Etiologinya dianggap kompleks dan sebagian terkait dengan resistensi insulin dan pengaruhnya terhadap remodeling ventrikal. Faktor resiko lain yang menyebabkan terjadinya gagal jantung adalah merokok, obesitas, dan kadar kolesterol serum yang tinggi. Manifestasi klinis heart failure. Gagal jantung kiri memiliki manifestasi klinis yang berbeda dari gagal jantung kanan. Pada gagal jantung kronis, pasien bisa menunjukkan tanda dan gejala dari kedua tipe gagal jantung tersebut. A. Gagal jantung kiri. Ada satu, batuk kering dan tidak berdahak. Di awal, lama-kelamaan dapat berubah menjadi batuk berdahak. Dua, sputum berbusa banyak dan berwarna pink atau berdarah. Tiga, crackles pada kedua basal paru dan dapat berkembang menjadi crackles di seluruh area paru. B. Gagal jantung kanan. Satu, kongesti pada jaringan visceral dan perifer. Dua, edema ekstremitas bawah atau edema dependent hepatomegali, asites atau akumulasi cairan pada rongga peritoneum. Kehilangan nafsu makan, mual, kelemahan, dan peningkatan berat badan akibat penumpukan cairan. Pengkajian pada heart failure. Primary survey meliputi airway, breathing, circulation, disability, exposure. Secondary survey meliputi data umum, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, pemeriksaan fisik head to toe, pemeriksaan fisik blood, brain, bladder, bowel, bone. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien heart failure. Yang pertama yaitu gangguan pertukaran gas BD, perubahan membran alveolus. Yang kedua, penurunan curah jantung BD, kelemahan otot napas. Yang ketiga, hipervolemia berhubungan dengan kelebihan asupan cairan. Selanjutnya, intervensi keperawatan. 1. Gangguan pertukaran gas. A. Pemantulan pernafasan. B. Terapi oksigen, berikan oksigen tambahan. C. Penentuan posisi-posisikan pasien untuk meringankan dyspnea atau posisi sunflower. Yang kedua, penurunan curah jantung. A. Perawatan jantung, lakukan penelitian komprehensif terhadap sirkulasi perifer. B. Catat tanda dan gejala penurunan curah jantung. Yang C. Pantau keseimbangan cairan, misalnya input atau output
dan berat badan harian. Dan D. Pantau irama jantung untuk mendeteksi disma, pantau status pernapasan untuk gejala gagal jantung. Intervensi yang ketiga yaitu hipervolemia. Manajemen hipervolemia. Yang A. Berikan obat yang diresepkan untuk mengurangi perluat. B. Pantau efek terapi obat-obatan. C. Timbang pasien setiap hari dan pantau tren. Yang D yaitu pantau pola pernapasan. Yang keempat, intoleransi aktivitas. Manajemen energi. Yang A. Dorong periode istirahat dan aktivitas yang bergantian. B. Berikan aktivitas pengalihan yang menenangkan. C. Pantau O2 pasien, respon terhadap aktivitas perawatan diri atau keperawatan. Yang D. Ajarkan pasien dan pengasuh teknik perawatan diri. Yang terakhir, ajarkan pasien untuk mengubah posisi secara perlahan. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama bisa dilakukan dengan elektrokardiogram. Yang kedua ada pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga ekokardiografi. Keempat ada analisa gas darah. Kelima blood ureum nitrogen atau BUN dan kreatinin. Yang keenam ada pemeriksaan tiroid. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Gagal jantung atau heart failure adalah sindrom klinis abnormal yang melibatkan gangguan pemompaan atau pengisian jantung atau keduanya. Gagal jantung yang sebelumnya disebut gagal jantung kongestif adalah istilah yang lebih disukai saat ini karena tidak semua pasien dengan gagal jantung mengalami kongesti paru atau kelebihan volume. Penyakit arteri koroner atau CAD dan hipertensi merupakan faktor resiko utama gagal jantung. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah tutur kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.